Sobat Kairos yang terkasih, firman Tuhan hari ini bagi kita tertulis di dalam Amsal 29 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Sobat Kairos yang terkasih, renungan dari ayat ini mengajarkan kita tentang pentingnya memperhatikan hak dan kesejahteraan orang-orang yang lemah atau yang kurang beruntung. Orang yang benar di hadapan Tuhan adalah mereka yang peduli terhadap keadilan dan kebutuhan sesama, terutama mereka yang tidak memiliki kekuatan untuk membela diri. Sebaliknya, orang fasik tidak memiliki hati yang peduli dan tidak memahami pentingnya memperhatikan keadilan sosial. Sobat Kairos, pesan ini mengingatkan kita untuk selalu memiliki hati yang peka terhadap penderitaan dan ketidakadilan yang dialami orang lain, serta berusaha melakukan yang terbaik untuk menolong dan membela hak-hak mereka. Proses memperhatikan, terutama di dalam Amsal 29 ayat 7, tentang memperhatikan hak orang lemah, melibatkan beberapa langkah yang mencerminkan sikap peduli dan tanggung jawab sosial. Berikut adalah tahapan dalam memperhatikannya. Yang pertama, membangun empati dan kepedulian. Proses memperhatikan dimulai dari memiliki hati yang peduli dan empati terhadap kondisi orang lain. Ini berarti berusaha memahami perasaan dan situasi mereka, terutama mereka yang mengalami kesulitan atau ketidakadilan. Empati membantu kita merasakan apa yang orang lain rasakan dan mendorong kita untuk bertindak. Yang kedua, mengamati dan mendengarkan dengan baik. Memperhatikan bukan hanya sekedar melihat, tetapi juga memahami situasi dengan sungguh-sungguh. Ini melibatkan mendengarkan dengan hati yang terbuka, baik dalam percakapan langsung maupun dengan mengamati situasi mereka. Dengan mengamati apa yang sedang terjadi, kita lebih mampu merespon dengan cara yang tepat. Ketiga, mengenali kebutuhan dan hak orang lain. Memperhatikan berarti menyadari kebutuhan fisik, emosional, atau hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh orang lain. Mengenali bahwa orang lemah mungkin tidak memiliki akses yang sama terhadap keadilan, perlindungan, atau bantuan, membuat kita peka untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak mereka. Yang keempat, bertindak untuk membantu setelah memahami kebutuhan atau ketidakadilan yang dialami. Langkah berikutnya adalah bertindak. Ini bisa berupa memberikan bantuan secara langsung, memperjuangkan hak-hak mereka, atau bahkan mendukung melalui advokasi. Tindakan ini menunjukkan bahwa kita bukan hanya memperhatikan dalam pikiran, tetapi juga mengambil langkah konkret. Yang kelima, berdoa dan mengandalkan hikmat Tuhan. Proses memperhatikan juga melibatkan meminta hikmat Tuhan untuk membantu kita melihat dengan matanya dan memberi kita kekuatan untuk bertindak dengan kasih. Berdoa, meminta bimbingan dapat membantu kita lebih peka terhadap kebutuhan sesama. Memperhatikan berarti melibatkan hati, pikiran, dan tindakan dalam menolong orang lain dengan penuh kasih dan kebenaran, sesuai dengan panggilan untuk mengasihi sesama. Orang fasik, sebagaimana digambarkan dalam Amsal 29 ayat 7, tidak peduli terhadap hak orang lemah dan tidak mengerti pentingnya keadilan. Cara pandang orang fasik terhadap hak orang lemah biasanya mencerminkan sikap egois, acuh tak acuh,
dan kadang-kadang bahkan mengeksploitasi situasi tersebut. Ada beberapa cara bagaimana orang fasik mungkin melihat hak orang lemah. Yang pertama, tidak menganggap penting orang fasik, cenderung tidak merasa bahwa hak orang lemah harus diperhatikan. Mereka lebih mementingkan kepentingan diri sendiri, kekuasaan, atau keuntungan pribadi. Keadilan dan kesejahteraan orang lain bukan prioritas bagi mereka. Yang kedua, eksploitasi dan penyalahgunaan kekuasaan orang fasik mungkin mengambil keuntungan dari kelemahan orang lain. Mereka bisa mengeksploitasi ketidakmampuan orang lemah untuk membela diri atau memperjuangkan hak mereka. Dalam hal ini, bukannya memperjuangkan keadilan, mereka justru mempergunakan situasi untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, ketidakpedulian dan acuh tak acuh. Orang fasik tidak memiliki empati atau keinginan untuk memahami penderitaan orang lain. Mereka melihat kesulitan orang lain sebagai hal yang tidak relevan atau tidak penting. Sikap ini mencerminkan hati yang keras dan tidak peka terhadap ketidakadilan. Yang keempat, orang fasik mengabaikan nilai keadilan dan tidak mengerti nilai keadilan dalam arti spiritual maupun sosial. Mereka tidak merasa bahwa ada tanggung jawab moral untuk memperhatikan hak orang lemah. Karena bagi mereka, keadilan mungkin hanya dilihat dari kacamata keuntungan material atau kekuasaan. Yang kelima, mempertahankan ketidakadilan karena ketidakpedulian atau keinginan untuk mempertahankan status quo yang menguntungkan mereka. Orang fasik seringkali tidak hanya mengabaikan hak orang lemah, tetapi juga berperan dalam menjaga agar ketidakadilan terus berlanjut. Secara keseluruhan, orang fasik tidak melihat hak orang lemah sebagai sesuatu yang harus dihormati atau diperjuangkan. Mereka hidup dengan cara yang bertentangan dengan kehendak Tuhan yang memanggil setiap orang untuk memedulikan dan melindungi mereka yang rentan. Mengakhiri renungan ini, saya membagikan ucapan bijak yang mengatakan, orang yang benar dalam Tuhan adalah penolong bagi yang lemah. Ia ibaratkan mata bagi yang buta, kekuatan bagi yang lemah, dan sebuah tameng bagi yang tak berdaya. Ia berdiri tegak dengan menolong yang terjatuh. Ia naik dengan mengangkat orang lain. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.